Halo guys, kembali lagi di channel alurnya. Pada video kali ini, saya akan mendongeng alur cerita film Mr. Long, di mana di film ini menceritakan seorang tukang mie ayam yang terlihat polos sekali, namun dia ternyata seorang assassin yang sangat edan dan bahkan mampu menggabrit para anggota gangster Yakuza. Dan lalu seperti apa kalau ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk Pas subscribe alurnya. dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Scene dibuka di kota Kaohsiung, Taiwan, di mana terdapat sekumpulan cucunguk gangster yang sangat edan yang sedang main poker. Dan mereka juga sepertinya habis melakukan sebuah misi dan terdapat kepokan uang dan paspor di bawahnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menusuk dari belakang. Dan dia bernama Long, gak pakai awalan Z, dan Long pun auto menggabrit mereka. Setelah itu pun Long membawa kepokan uang paspor tersebut ke sebuah hotel dan lalu menemui bosnya. Well, Long sendiri merupakan seorang assassin pembunuh bayaran yang sangat edan lah ya, dimana dia tak banyak bicara dan lebih banyak actionnya. Bosnya pun lalu memberikan tugas baru untuk membunuh seorang anggota gangster Yakuza yang berada di Jepang. Tanpa banyak babangus, Long pun langsung gaskan pergi menuju ke Jepang dan ia menuju ke sebuah bar tempat targetnya berada. Ketika ia hendak menusuk targetnya, ternyata targetnya pakai armor daleman dan gak nembus. Dan malah Long sendiri yang disekap dan lalu dibawa ke sebuah tempat dan lalu digabredin. Mereka juga sambil membakar paspornya si Long. Namun tiba-tiba ada orang random yang menusuk bos Yakuza dan meminta agar mengembalikan pacarnya. Siapa ya? Well, momen tersebut justru dimanfaatkan oleh Long untuk kabur lah ya, dan diikuti pula oleh pria random ini. Pria random itu pun kena tembak dan sempat bilang ke Long untuk mengembalikan pacarnya. Kata si Long teh, "Ai anjing teh saha ket?" Yap, Long pun akhirnya berhasil kabur dengan menyelinap masuk ke mobil box. Ya, walaupun sempat kena tembak di perutnya. Long pun masih berjalan sampai ke sebuah pemukiman rumah dan akhirnya tertidur. Setelah terbangun, ia disamperin oleh seorang bocil yang bernama Jun yang memberikan obat-obatan kepada si Long dan lalu cabut. Dan lalu datang lagi memberikan pakaian dan cabut lagi. Dan datang lagi memberikan sayuran dan pergi lagi. Udah cukup. Long pun mulai menelusuri perumahan yang terbengkalai tersebut untuk mencari tempat masak, dan akhirnya menemukan tempatnya. Long pun mengambil kembali sayurannya dan ternyata si bocil ini ngikutin lagi, dan sampai akhirnya Long pun mencoba masak lah ya. Enak nggak dek? Ternyata Jun bisa ngomong pakai bahasa Mandarin dan ibunya ternyata orang Taiwan. Tak lama kemudian datanglah ibunya Jun yang bernama Lily. Kirain Jun disuruh buat beli tempe atau tahu gitu kan. Ternyata ibunya menyuruh Jun untuk beli narkoba untuk supaya dirinya bisa ngefly edan. Benar-benar ibu yang baik ini ya. Long pun sempat mengikuti kemana Jun pergi, dan setelah Jun balik, ibunya hendak menyuntikkan narkobanya. Namun tiba-tiba Long datang dan merampas barangnya, dan lalu menggabret Lily, karena sudah menyuruh bocil gitu kan buat beli narkoba. Long pun lalu mengikat Lily untuk supaya bisa sadar lah ya. Long pun lalu memberikan satu mangkok masakannya, dan menyuruh Jun untuk memberikannya ke ibunya, namun malah disepak. Di malam hari, Long gak sengaja melihat mobil callback dan lalu mengambil HP di dalamnya.
Ia pun lalu menelpon temannya yang di Jepang dan dia menanyakan jadwal keberangkatan kapal ke Taiwan yang memang akan berangkat di tanggal 30. Long pun lalu mencoba minjem uang, namun temannya ini lagi sama-sama BU gitu kan, dan menyuruh Long untuk merampok saja. Di keesokan harinya, Long kembali memasak di tengah guyuran hujan. Dan tak lama kemudian ada seorang kakek yang bernama Heisuke dan mencoba nyicip masakannya Long. Loh kok enak ya, kata si kakek teh. Kakek pun mengajak Long untuk masakin makanannya di rumah. Di saat mereka sedang menikmati hidangan makanannya, tetangganya pun tercium bau aroma masakan enak yang membuat mereka mendatangi si kakek dan menyicip sedikit masakannya Long. Loh ternyata enak ya. Akhirnya Long diajak tetangga kakek untuk masak di rumahnya, karena kebetulan dia bakal mengadakan pesta makan-makan di rumahnya. Dan yap, di malam harinya Long mulai masakin berbagai makanan. Well, semua orang auto menyukai masakannya si Long karena enak banget. Mereka pun mengetahui kalau Long ternyata berasal dari Taiwan dan kebetulan belum punya tempat tinggal dan pekerjaan. Oleh karena itu, orang-orang di sini berencana bakal mengumpulkan modal untuk supaya Long bisa membuat usaha masakannya di sini. Setelah selesai, Long dikasih uang dan dikasih beberapa perabot rumah tangga dan lalu kembali ke tempat awal sambil menarik gerobaknya. Dan setelah pulang, Jun menyuapi ibunya. Di keesokan harinya, Long sedikit bingung buat apa barang-barang ini gitu kan. Namun tak lama kemudian datanglah si kakek dan orang-orang yang kemarin makan bareng itu. Dan lalu mereka merekonstruksi sedikit tempat tinggalnya Long dan juga membuatkan gerobak yang bakal dipakai untuk usaha penjualan masakannya si Long. Mereka juga menyarankan Long untuk berjualan di area kuil karena itu merupakan lokasi yang cukup strategis dan juga rame. Di keesokan harinya, Long mulai jualan mie ayam di sebuah kuil yang juga dibantu oleh Jun yang bagian nyuci piring. Dan ya, para pembeli pun langsung auto menyukainya lah ya, karena masakannya yang sangat super enak. Hal tersebut membuat kakek dan tetangganya ini jadi auto bangga lah ya, dan bahkan mereka bikin yel-yel aneh. Kata si Long teh, nih orang apa lagi? Di sore hari, mereka pun pulang sambil menarik gerobak tersebut yang penuh dengan perjuangan lah ya, karena jarak ke rumahnya itu lumayan jauh banget. Di malam harinya, terlihat kondisi Lily yang sudah mulai membaik dan ketika ia melihat Jun yang tertidur pulas, ia seketika teringat dengan masa lalunya, yang dimana ternyata Lily sendiri merupakan seorang PSK yang berpacaran dengan seseorang, yang ternyata dia itu orang yang sempat mencoba menusuk bos Yakuza yang di awal scene tadi, yang sempat meminta mengembalikan pacarnya. Hubungan mereka terlihat sangat bahagia sampai akhirnya mereka ski di papap dan lalu Lily hamil besar. Namun bos Yakuza nggak suka melihat hubungan mereka berdua, sampai-sampai Lily dibawa paksa dan si cowok ini malah dihajar habis-habisan. Mereka juga menyuruh Lily untuk mengaborsikan kehamilannya itu, namun Lily memilih untuk kabur saja dan menjaga anaknya sampai akhirnya dia melahirkan. Namun setelah Jun lahir, Lily mengalami krisis ekonomi, yang akhirnya membuat dia kembali bekerja sebagai PSK demi untuk bisa menghidupi anaknya aka Jun. Nah, di suatu waktu Lily mendapatkan pelanggan yang bernama Sakata, dan orang ini yang sudah menyuntikkan narkoba itu kepada Lily, yang akhirnya membuat Lily justru menjadi ketagihan dan selalu ketergantungan dengan si Sakata ini. Namun beberapa hari kemudian Sakata tak kunjung mendatanginya, dan bahkan dia menghabiskan uangnya untuk membeli narkoba tersebut karena untuk bisa memenuhi kebutuhan ngefly-nya. Sampai akhirnya dia diusir dari kontrakannya karena nggak punya uang untuk membayarnya. Dan dia tinggal di perumahan terbengkalai ini. Di tempat lainnya, akhirnya Long mampu membeli pakaian baru berkat hasil penjualan mie ayamnya itu. Dan ia juga semakin semangat lah ya untuk mengumpulkan uang supaya bisa kembali ke Taiwan. Hari demi hari, penjualan mie ayam Long kini semakin ramai dan semakin diminati oleh banyak orang. Di suatu hari, Long pun kedatangan seorang pelanggan yang cukup aneh, dan pelanggan tersebut lalu menembak si Long. Wah, ternyata lagi mimpi dia coy.
Di suatu malam, kakek dan kawan-kawan mengikuti sebuah perlombaan drama kesenian mungkin ya, dan mereka menduduki juara ketiga dan mendapatkan 3 tiket liburan gratis. Namun mereka justru memberikan ketiga tiket itu kepada Jun, Long, dan juga Lily untuk supaya mereka bisa liburan. Nah, ketika Long pulang, ia mulai agak kebingungan gitu kan, apakah mendingan liburan atau caw saja ke Taiwan karena besok bertepatan di tanggal 30, yang dimana kapalnya siap meluncur ke Taiwan. Namun pada akhirnya Long memilih berlibur saja karena demi bisa menghibur Jun dan Lily. Mereka pun kini tampak berbahagia sekali, bagaikan sebuah keluarga yang samawa, namun bedanya belum muhrim lah ya. Mereka pun pulang liburan dan mereka juga membelikan oleh-oleh kepada si kakek dan kawan-kawan dan juga berbagi foto liburannya itu. Dan di malam harinya, Long mengantarkan pulang Lily dan Jun, dan Lily di sini berterima kasih kepada si Long karena sudah membuat keluarga kecilnya berbahagia. Hari demi hari mereka lewati bersama, jualan mie ayam bareng, pulangnya pun bareng juga. Bahkan Long juga hampir merasa seperti ayahnya si Jun sendiri lah ya. Long juga mendaftarkan Jun ke sebuah tim baseball dan lalu melatihnya sampai dia bisa ikut pertandingan. Namun di suatu hari ketika mereka sedang bahagia-bahagianya, tiba-tiba mereka dilihat oleh si Sakata. Lily yang mengetahui diperhatikan oleh si Sakata langsung auto pulang karena ngerinya dia apa-apain gitu kan. Dan Long di sini merasa ada yang aneh dengan tingkahnya si Lily itu. Pada saat Lily di rumah, ternyata sudah ada Sakata yang siap memberikan kembali narkobanya. Namun kali ini Lily jelas menolak. Dan hal tersebut membuat Sakata auto kesal dan mencoba memaksa Lily untuk kembali kepadanya. Karena kalau enggak maka siap-siap Long bakal digabret. Nah, Sakata sendiri ternyata anak buahnya bos Yakuza dan Lily sedikit terkejut mendengarnya. Lily pun kini tak bisa berbuat apa-apa selain dirinya yang dipaksa sekiri papap dengannya sambil disuntikin narkoba. Sementara Jun di sini merasa gelisah karena ibunya tak kunjung menyusul. Dan Lily di sini merasa sedih dan putus asa dengan apa yang sudah ia alami barusan karena dia sudah disuntikin narkoba lagi. Nah, Sakata lalu menikmati mie ayam buatan Long dan setelah itu ia seperti sedang menghubungi seseorang dan Long sudah merasa curiga terhadap pria itu. Long pun lalu menyuruh Jun untuk siap-siap pulang. Namun ketika di rumahnya, Jun dan Long sangat terkejut melihat Lily yang sudah tewas gantung diri. Dan lalu para cucunguk Yakuza pun mulai menghancurkan gerobaknya si Long. Awalnya sempat ditegur oleh tetangganya si kakek, namun mereka malah dihajar semua. Tak lama setelah itu, datanglah bos Yakuza dengan backup-nya. Dan disinilah Long bakal beraksi menggabret semua para babangus gangster tersebut. Yap, Long berhasil menghabisi mereka semua beserta dengan bosnya. Jun hanya bisa bersedih atas kematian ibunya, dan para tetangga ini pun masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan, karena menurut dia Long itu jago masak gitu kan. Akhirnya, si kakek pun menyuruh Long untuk pergi saja dari kota ini untuk supaya bisa menghindari berbagai macam masalah. Shin lalu kembali ke Taiwan di mana bosnya siap memberikan tugas baru. Namun tiba-tiba Long melihat ada tetangganya dulu bersama dengan Jun yang datang menemuinya di Taiwan. Nah, kedatangan Jun hanya ingin tinggal bersama dengan Long selamanya dan setelah itu pun film pun selesai. Nah, jadi itu dia Bre untuk alur cerita filmnya. Gimana coy? Seru kan? Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya.